Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Al Mukarram Kang Imam Sibaweh serta pemirsa budiman yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan kami dalam agenda kajian rutin pengajian kitab tafsir Jalalain yang insya Allah akan dipaparkan secara langsung oleh Kang Imam Sibaweh. Mangga kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada Kang Haris yang bersedia dalam kegiatan ini menjadi moderator. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan semua pemirsa yang budiman. Amin. Alhamdulillah, perlu disampaikan bahwa minggu yang lalu kita sempat absen ya. Iya, betul. Karena kebetulan banyak aktivitas juga. Mantap, Kak Imam sibuk terus. Sehingga kita mengkodonya. Kemungkinan dalam minggu ini kita ada 2 pertemuan. Siap. Insya Allah hari ini dan mungkin juga kalau tidak ada halangan hari Sabtu. Insya Allah. Ya. Amin. Yang penting kita mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa mengkhatamkan kajian kitab tafsir ini, tafsir Jalalain. Berlanjut dari ayat sebelumnya, ya, kita berlanjut kepada ayat ke-10. Dari surat Ayat ke-10 ya, ayat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biasanya kalau mau ngaji kitab tuh ada bahasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fikum fid dharain amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, seperti biasa saya akan memaknai Jawa terlebih dahulu dan menerjemahkannya ke dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia, ataupun terkadang juga mungkin saya akan menyampaikannya dengan bahasa Jawa. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim iku tetep ing dalem piro-piro ati man. Maradun utawi mamang. Kalau bahasanya segering secara verbal atau secara bahasa segering. Tapi ditafsiri aisyah ya, tegese mamang. Fi qulubihim maradun aisyah ya, maradun utawi fi qulubihim iku tetep ing dalem piro-piro ati man maradun utawi lara aisyah tegese mama ya. Jadi orang-orang munafik itu di dalam hatinya terdapat keraguan. Wa nifaqun lan munafik ya munafik fahuwa mangka utawi man iku yumridu gering lara sapa man qulubahum ing pira-pira ati man ayu dha'ifuha tegese ngapesaken sapa man ing kemunafikan itu ing qulubihim itu ya. Ayu dha'ifuha tegese ngapesaken sapa marad ing kulub ya, ing ati ya, ati wong-wong munafik iku
lemah. Fazadahumullahu maradha, fazada mangka nambahi ing munafikin ing man sapa Allah Gusti Allah maradon ing lara. Bima kelawan perkara anzalahu kang nurunaken ing ma minal Qur'anil Karimi saking Al-Qur'an likufrihim karena kufure munafikin bihi kelawan ma walahum lan iku tetep kaduwe man atau munafikin azabun utawi siksa alimun kang pedih ay muallimun tegese wong kang oleh keplenakan bima kelawan perkara kanu kang ana sapa man iku yakdzibuna bobat sapa man tapi ana sing nafsiri bitasdid maksudnya apa ayu kadzibun tidak menulisakan dah walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun dibaca tasdid membohongkan ay nabiyallahi tegese bubadakan beli membenarkan ning nabi Gusti Allah tidak membenarkan kepada nabi Gusti Allah ya Kanjeng Nabi Muhammad kan tadi maksud atau wabit takhfifi ya diwaca enteng yakdzibun dibaca tasdid ya maksudnya apa ai fi qaulihim amanah tegese ing dalam ucapan munafik ya amanah rupanya apa lafaz amanah bobat ing persoalan keimanan ya nah itu. Jadi orang-orang munafik itu hatinya sakit, hatinya ada keraguan. Bahkan ditambah sakitnya itu, ditambah keraguannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Ya orang-orang seperti ini, orang-orang yang berhak mendapatkan siksa yang sangat pedih, azabun alim. Apa dengan sebab mereka membohong atau tidak membenarkan ya apa yang disampaikan oleh Nabi Allah, apa yang disampaikan oleh Muhammad. Mereka tidak percaya ya. Padahal mereka beriman bohong ya. Berkata mereka amanah ya. Mereka amanah saya beriman. Tapi kata Allah bohong gitu. Yakdzibun bahasa lebih itunya kamu bohong gitu. Ya. Kadzabta ya. Kamu bohong. Ya. Berdusta ya, itu. Jadi langsung divonis, dijustifikasi oleh Allah, kamu bohong. Nah, mereka bohong. Tapi kalau bahasa yakdzibun ya itu mereka itu tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh nabinya Allah. Itu beda ya. Ya, itu ada antara yakdzibun dengan yakdzibun. Kalau yakdzibun langsung divonis bahasanya, ya. Langsung to the point. Nah, yakdzibun, mereka bohong. Gitu. Ya, dijustifikasi oleh Allah, mereka bohong. Itu orang-orang munafik. Ya. Padahal mereka mengatakan saya beriman. Ya, saya beriman. Ya. Tapi, nah itu tadi. Allah langsung menegaskan mereka bohong. Yakdzibun itu beda kan? Narasinya lebih tegas yakdzibun dibandingkan dengan yukadzibun. Nah, jadi lebih tegas tidak menggunakan tasdid daripada menggunakan tasdid. Oke ya, lanjut. Nah, wa idza qila lan ing dalem nalikane den ucapaken ya. Apa lahum maring man niku ning kene maksudnya munafikin. Nah, kalau man kan maknanya bisa sendiri, bisa dua, bisa banyak ya. Man itu maknanya itu. Man. Ya. Nah, lahum itu kan kepada man. Ya. Dikatakan kepada mereka aili ahula lihaulai ya. Tegese maring sapudayane wong-wong munafik. Ya, wong akeh lah ya wong munafik. Apa ya lamunan jari Gusti Allah lamunan ngomong enggak la tufsidu fil ardi Gusti Allah ngomong la tufsidu fil ardi
aja gawe kerusakan sapa sira kabeh. Ya. Bisa ngomong ngono nih munafik. Ai munafikin la tufsidu tegese aja gawe kerusakan sapa sira kabeh fil ardi dalam bumi. Orang-orang munafik dinasehati oleh Allah la tufsidu fil ardi. Ya. Bil kufri kelawan kekufuranane. Ya, atau kekufuranane. Ya. Wa ta'witi lan nyegah wong liya adil imani saking iman. Jadi wong munafik itu ya mereka kufur, tidak beriman kepada Allah dan juga menghalang-halangi orang lain untuk tidak beriman kepada nabinya Allah. Itu. Ya itu kan yang dimaksud dengan la tufsidu fil ardi itu artinya mereka tidak boleh kufur. Ya. Atau mereka itu selalu berbuat mencegah untuk orang lain beriman kepada nabinya Allah. Jangan berbuat kerusakan kalian semua itu, hei orang-orang munafik di bumi ini. Ya. Qalu maka ngucap sopoman munafikin. Qalu maka ngucap sopo munafikin. Ya. Apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik itu? Innama nahnu angin mestine utawi kita kabeh. Ya domir nahnu kita kabeh wong munafik. Iku muslihuna piro-piro wong kang gawe bagus. Ya, itu kan. Ya itu orang-orang munafik itu jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, aja gawe kerusakan di bumi kian. Tapi mereka ngomong beli isun ki gawe kebagusan. Ya itu orang munafik. Beli ya. Aja mengkono lah beli. Ya itu antara lisan dengan hatinya itu berbeda. Ya. Itu. Walaisa lan oranana opo manahnu fihi bifasadin. Ya, mereka ngomongnya ya isun kabeh iki ya beli nglakoni apa-apa kang dadi kerusakan. Tapi jadi Gusti Allah ya. Ya ngupai wuru ning Kanjeng Nabi Muhammad ke Muhammad qalu innama nahnu muslihun isbiru dingin. Ya sekenarnya kan sudah. Ya, mereka itu orang-orang yang akan mengatakan kami semua berbuat kebaikan. Nah, kalau Allah Ta'ala raddan alaihi. Gusti Allah kala ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti raddan karena nolak alaihi ing atase munafik. Gusti Allah wis menolak lah beli ngandel ngono lho. Ya, wong beli ngandel ku pribadi wis wong munafik kan ngono. Ya. Ala eling-elingan. Ya. Eli tampih lafaz alaiki menunjukkan peringatan ya berfaedah untuk peringatan. Innahum satemene man humiyaman iku al mufsiduna piro-piro kang gawe rusak ya. Walakin la yasuruna tetapi ne ora pada kerasa, ora pada weru sapa man bidzalika kelawan sebab mengkonon gawe kerusakan. Ya. Ini menunjukkan cerita orang munafik itu seperti itu. Ini kalau di dalam kehidupan kita bisa terjadi nih. Ya saya percaya apalagi kalau misalkan pesta demokrasi. Ya, itu banyak orang yang kecewa ketika dihadapkan dengan persoalan ekonomi. Ya saya percaya ya ada kebetulan ada money politik ya. Itu bisa saja dilimpang ya kita percaya yang sampean kita ngandel yang sampean begitu dipai duit geliba kabeh belok kabeh. Nah itu jadi orang-orang yang kategorinya orang-orang munafik ya. Tapi ya kita lurus-lurus saja ya, yang paling enak itu memang lurus dan memang yang paling tulus itu adalah orang yang apa adanya ya. Misalnya ditanyain kamu sudah bagaimana pekerjaan kamu?
tanggung jawab kamu terhadap keluarga. Kamu kan punya istri, punya suami, ya. Kamu kan punya istri, ya. Tapi ketika dijawabnya istri saya, ya jawaban istri saya, ya ada keperluan yang berbeda. Padahal belum punya suami ataupun belum punya istri. Nah, yang paling enak kan ngomong, oh, Pak, saya punten belum punya suami, saya punten belum punya istri. Itu kan lebih enak polos dan lebih cair gitu. Nah itu. Jadi memang ini orang-orang munafik ini kita berbicara meluruskan persoalan hati dengan lisan, bahkan dengan perbuatan itu lurus gitu. Tapi kita bisa enggak ya? Mudah-mudahan kita tidak termasuk lah ya. Kita kan dalam rangka menggali ya. Orang menggali itu kan sebagai suatu tambih ya, sebagai suatu peringatan untuk diri kita sendiri bahwa kita itu tidak terjebak dengan persoalan-persoalan itu. Siap, laksanakan ya besoknya berantakan. Barlen itu. Itu kan kadang-kadang seperti itu ya. Ya. Tapi dalam hal ini ya ini lebih kepada persoalan keimanan, kembali lagi ya, keimanan. Yang penting kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan dengan pembuktian apa ya? Salatnya kita laksanakan. Ya. Persoalan sholat itu kan persoalan yang memang harus dilaksanakan secara ritual dan aktual. Ritualnya kita laksanakan 5 waktu sehari semalam, kan begitu. Aktualnya kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dari itu intinya. Jadi ada kelurusan antara hati dengan lisan. Ya. Bahkan antara hati dengan perbuatan. Kalau hati dan perbuatan itu kan menunjukkan identitas hatinya. Perbuatan itu menunjukkan identitas hatinya. Kalau perbuatannya baik berarti hatinya baik. Itu. Ya, meskipun memang kita tidak tahu, ya itu jangan berbicara yang tidak tahu. Yang penting konkret, ya perbuatannya dia baik atau tidak, gitu. Karena sedalam-dalamnya hati tidak bisa diungkap. Ya. Kalau tadi malam saya bercerita, ya, membaca ngaji kitab apa itu? Ngaji kitab Mukhtarul Ahadits, ada hadis orang meninggal itu, ya orang meninggal itu. Jadi orang meninggal itu dibelah badannya. Ya. Ada kebaikan tidak? Oh ternyata tidak ditemukan kebaikan. Ya. Jadi bisa dilihat oleh malaikat maut. Kemudian setelah dibelah badannya, kemudian tidak ditemukan kebaikan, dibelah hatinya. Itu di dalam kitab Mukhtarat. Jadi malaikat maut ya itu melihat hati seseorang itu dengan kebaikan. Ada enggak kebaikannya? Kalau tidak ditemukan kebaikannya, ternyata di dalam ini adanya. Ya. Dibelah ininya dagunya ya, jenggot ininya dibenggang. Ternyata tebal. Apa ada kalimat la ilaha illallah. Itu. Jadi ini persoalan hati. Ya. Dulu juga Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi masih kanak-kanak kan dibelah hatinya. Ya. Itu banyak kisah-kisah persoalan hati. Ya. Itu Paris, ya Kang Haris, ya itu saja yang bisa disampaikan sedikit demi sedikit. Ya kita lama-lama mudah-mudahan menjadi begitu yang selesai. Ya, barangkali ada yang ditanyakan Kang Haris. Alhamdulillah, terima kasih Kang Imam Sibaweh atas pemaparan kajian kitab Tafsir Jalalain yang dalam kesempatan kali ini tafsir surat Al-Baqarah ayat 10 sampai dengan ayat 12. Betul ya Kang Imam ya? Ya. Satu pertanyaan saja, nggak usah banyak-banyak. Terkait azab yang pedih yang dalam ayat ke-10 surat Al-Baqarah itu untuk orang-orang yang munafik ya, jelas. Di sana dampak dari orang munafik tersebut antara lisan dan hati berbeda atau berdusta. Yang jadi pertanyaan, apakah azab itu akan langsung ditimpakan di dunia atau di akhirat? Itu saja. Mangga Kang Imam. Ya, ini haknya Allah ya. Pertanyaan haknya Allah ya. Itu apalagi ya kalau kita flashback ya di dalam persoalan banyak hadis itu orang yang
melawan kepada orang tua saja. Ya, ya. Itu azabnya itu sebelum meninggal dunia sudah diberi azab. Ya, itu istilah kita sekarang itu karma. Ya. Karma itu ketika orang yang melakukan perlawanan, ya, melawan kepada orang tua itu terjadi pada orang itu di dunia. Ya, itu di dunia. Ya, apalagi ini persoalan kemunafikan. Ya, aduh persoalan. Terkadang kita ini mukul orang itu tidak lama kemudian kita akan dipukul orang. itu kan merupakan salah satu introspeksi diri kita, apa yang pernah kita lakukan sampai orang itu melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Ya, apalagi persoalan munafik di dunia itu akan mendapatkan penderitaan, apalagi di akhirat. Orang-orang seperti itu, ya, orang-orang seperti itu, ya, selama di dalam hatinya itu tidak ada rasa keimanan kepada Allah, maka selama dia hidup, meskipun hidup 1000 tahun bahkan berapa ribu tahun, mereka tidak akan pernah beriman. Nah, itu ya, seperti Abu Jahal misalnya, itu jelas-jelas kafir ya. Itu mereka tidak akan beriman. Orang munafik pun juga sama seperti itu. Jadi nasnya Allah itu kan walau azabun alim. Mereka akan sama. Mereka tidak akan percaya, mereka akan selalu seperti itu meskipun mereka ya di depannya baik, tapi hatinya tetap akan berontak terhadap apa yang di depannya. Yaitu ya yang seperti apa yang minggu lalu kita bahas tentang madep rai mungkurning ati. Itu kan madep rai mungkurning ati, ning rai bagus tapi hatinya lesak. Itu kan orang-orang Cirebon itu ngomong kayak gitu ya. Rai itu bagus, yang tapi begitu buri nusuk ning buri. Ya, ini kan. Ya itu. Ya mereka seperti itu. Ya, nasnya Al-Quran itu, ya, itu mereka akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi juga lebih parah lagi, lebih hebat lagi di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Kang Imam atas jawaban yang sangat memuaskan. Mungkin pemirsa juga ada pertanyaan, mangga tinggal diklik komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Kajian rutin kitab tafsir Jalalain pada kesempatan kali ini, saya atas nama moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.